Salah satu hal yang bisa membawa perubahan itu adalah berperang serta di dunia politik itu sendiri. Nah, dan barometernya itu ada di partai politik. Karena selama ini kita jadi aktivis mahasiswa, banyak-banyak jadi di parlemen jalanan gitu. Sekarang kenapa tidak dicoba masuk ke dalam untuk memperbaiki institusi parlemen kita. Peran partai politik ini sangat sentral gitu. Nah, kalau partai politik diisi oleh orang-orang yang tidak mempunyai kapasitas atau asal-asalan, nah ini kan jadi problem kita buat bangsa kita gitu. Itu salah satu mungkin kerja-kerja para stakeholder di Sulsel untuk menghasilkan kader-kader terbaik untuk diangkat di level nasional. Jangan gara-gara bagi-bagi duit dikasih 100.000, 200.000, tiba-tiba pilihannya dipengaruhi oleh money politik itu sendiri sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam bahagia. Sahabat UKI, pada sore hari ini saya Ruslan Ramli bersama narasumber Bapak Muhammad Burhanuddin SH.MH. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat Pak, sehat. Sehat? Iya. Alhamdulillah. Sahabat UKI, pada program Catatan Jurnalis Sukriansah sore hari ini kami akan berbincang dengan Pak Bur kaitan dengan aktivitas beliau sebagai pengacara yang kemudian saat ini melirik ke dunia partai politik. Pak Bur, dalam catatan kami bahwa Bapak ini alumni Unhas tahun 87, kemudian hijrah ke ibu kota menjadi pengacara dan sudah puluhan tahun Bapak menjadi seorang pengacara di ibu kota. Bisa diceritakan Pak Bur, seperti apa perjalanan Bapak meninggalkan kota Daeng menuju ibu kota? Ya, terima kasih Bang. Jadi membincangkan perjalanan karir saya, kalau kita flashback ke belakang, saya SD-nya dari SD Muhammadiyah 1 Bontoala, kemudian SMP-nya SMP Negeri 5 Makassar, kemudian masuk di SMA Negeri 1 Makassar, kemudian lanjut di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 87. Kemudian lanjut juga S2 saya di Jayabaya dan Universitas Padjadjaran Bandung. Sekarang lagi program doktoral S3 di Unhas. Keseharian saya sebagai advokat, sebagai lawyer, dalam perjalanan saya itu saya juga di samping saya secara serius menekuni bidang hukum, saya juga terinspirasi untuk terjun ke dunia politik. Kenapa saya terinspirasi masuk ke dunia politik? Bahwa salah satu hal yang bisa membawa perubahan itu adalah berperang serta di dunia politik itu sendiri. Nah, dan barometernya itu ada di partai politik. Karena selama ini kita jadi aktivis mahasiswa, banyak-banyak jadi di parlemen jalanan gitu. Sekarang kenapa tidak dicoba masuk ke dalam untuk memperbaiki institusi parlemen kita. Nah, berangkat dari sana saya juga berkiprah sebagai lawyer. Dari Makassar saya jadi lawyer sejak 98, kemudian berkiprah beberapa lama di Makassar. Setelah tahun 2008 saya ke Jakarta gitu. 2008 saya ke Jakarta. Tetap aktivitas saya sebagai lawyer, dan di aktivitas lawyer itu saya menekuni berbagai kasus-kasus nasional, skala nasional juga, baik yang diliput secara nasional karena kasusnya memang jadi viral, jadi perbincangan nasional, maupun yang advokasi masyarakat miskin gitu. Jadi itulah kenapa saya sampai dari Makassar ke Jakarta, dan alhamdulillah dengan posisi lawyer ini banyak juga berkontribusi membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan di bidang hukum. Baik, sahabat UKI, Pak Bur ini meninggalkan Makassar dalam suasana yang sudah nyaman, jadi di comfort zone, tapi kemudian dengan jiwa petualang, Pak Bur ini menuju ibu kota. Tadi kita sudah dengarkan berbagai kasus yang ditangani di ibu kota, termasuk kasus-kasus yang lagi besar, up to date,
Dan dalam catatan kami, Pak Bur juga ini bagian dari tim pengacara ketika kasus Verdi Sambo meledak, gitu Pak Bur? Ya, benar Bang. Iya. Nah, dan beliau bergabung bersama pengacara lain. Salah satunya adalah menjadi pengacara Barada Eliezer, ya. Namun kemudian berhenti. Tapi alangkah lebih baik kita konfirmasi ke Pak Bur ini, gimana story-nya Pak Bur sehingga masuk di tim hukum Baradae lalu kemudian berhenti. Ya, kalau terkait kasus Baradae, awalnya kami saya pribadi diminta oleh dari Dirtipidum di Barreskrim untuk mencoba membantu penyelesaian kasus yang viral itu, yang kasusnya Pak Sambo, dan saya di pihaknya untuk menangani Baradae. Nah, kami diminta, saya sama tandem saya di Olipa. Kemudian pasca kami menangani Baradae, di situ mulai terkuak bahwa histori sebenarnya, latar belakang sebenarnya yang sampai saat ini masyarakat tahu adalah awal dari kami buka kasus itu. Dan memang ini kerja-kerja dari tim khusus dan tim Barreskrim Mabes Polri yang telah dengan kerja kerasnya sehingga kasus ini bisa terungkap terang benderang. Nah, awalnya kami mencoba bahwa Baradae ini kan menghadapi tembok yang besar. Dia sebagai bawahan, kemudian melawan atasannya, Jenderal Bintang 2. Nah, terpikir dari posisi kasus tersebut, makanya kami mencoba melihat bahwa salah satu yang bisa dipakai Baradae untuk mempertahankan posisinya, untuk menguak kebenaran yang sebenarnya adalah bagaimana mengambil simpati publik. Simpati publik ini harus lewat media massa, harus lewat medsos, dan memang fakta-fakta yang sebenarnya harus diungkap secara terang benderang lebih dini ke publik. Nah, dari langkah-langkah tersebut, bahwa kami mencoba mempublish bahwasanya kasus Baradae ini yang awalnya bahwa ada tembak menembak antar polisi, itu tidak ada tembak menembak, yang terjadi adalah ditembak gitu. Nah, begitu kasus itu terbuka, kita udah publish yang sebenarnya, tim kami, saya sama Deolipa, karena Baradae ini sudah mengungkap yang sebenarnya, butuh perlindungan juga, makanya sehari setelahnya pasca kami dapat kuasa, hari Seninnya kami ke LPSK. LPSK kemudian mengajukan permohonan bahwa Baradae ini karena mengungkap kasus yang besar, dia bukan pelaku tunggal dan dia disuruh oleh atasannya, maka harus dilindungi. Nah, dari kronologi itu kami mengajukan permohonan ke LPSK, kemudian LPSK mencatatkan bahwa ini ada temuan baru sebenarnya, karena sebelumnya Baradae sudah mengajukan ke LPSK tapi ditolak karena masih pakai skenario lama. Nah, pasca itu kita ungkap yang sebenarnya, LPSK memberi perlindungan kepada Baradae gitu. Baik, saya kira itu salah satu kasus yang ditangani oleh Pak Bur, dan sampai hari ini tetap masih aktif ya Pak Bur untuk mengadvokasi atau menjadi pengacara untuk kasus-kasus lain? Masih aktif, Mas. Oke, baik, sahabat UKI. Saya akan bertanya tentang dualisme kegiatan. Tadi sebagai pengacara, tetapi dalam catatan kami, Pak Bur ternyata ini sejak awal tahun 2000-an pernah pula masuk di partai politik. Nah, sebenarnya ada apa nih Pak Bur sehingga sudah di bidang hukum tapi ternyata juga ikut tertarik di bidang politik? Bisa diceritakan Pak Bur? Iya, terima kasih Bang. Jadi sebenarnya begini, tidak ada dualisme dalam kegiatan saya. Jadi ini saling mendukung sebenarnya. Secara profesional saya bekerja sebagai advokat, lawyer, tapi untuk pengabdian masyarakat saya itu saya coba mengambil passionnya di partai politik. Nah, partai politik ini lewat kiprah-kiprah di dunia politik, baik jadi pengamat maupun terjun ke salah satu partai untuk berkontribusi bagaimana menggerakkan bahwa
dinamika politik yang sebenarnya itu harusnya bagaimana gitu, memberi contoh pembelajaran yang bagus dengan dengan memberi kontribusi, tukar pikiran dengan pengurus partai, mengarahkan partai untuk mendiskusikan masalah-masalah aktual di negara kita dengan kontribusi partai itu yang memegang peran penting gitu, Mas. Pak Bur, tapi antara hukum dan politik dua hal berbeda. Ketika hukum hitam putih, politik abu-abu, bagaimana Pak Bur? Ya, saya kira ini cuma paradigma aja, pandangan saja atau persepsi. Sebenarnya bisa bisa paralel bahwa hukum itu bisa masuk ke dunia politik juga, bisa memberi warna dunia politik. Nah, dan memang harus orang-orang hukum juga yang masuk, salah satu bidang itu yang harus masuk di politik untuk memberi pemahaman yang bagus, bagaimana berpolitik itu yang santun, bagaimana berpolitik itu tidak melanggar undang-undang, bagaimana berpolitik itu amanah, bagaimana berpolitik itu tidak korupsi dan sebagainya gitu. Oke, partai politik apa yang Pak Bur ikuti ketika itu? Saya pernah di Demokrat, sekarang di Partai Gerindra. Ya. Oke, berarti sudah ada dua partai politik ya, yang pernah diikuti oleh Pak Bur. Nah ini ada apa sampai Pak Bur kemudian berpindah partai? Sebenarnya pemaknaan ke partai itu sebenarnya harus dimaknai bahwa perpindahan partai itu untuk memberi corak, memberi warna kepada saya sendiri, bagaimana orientasi politik saya bisa diperkaya. Pertama mungkin diperkaya dengan wawasan Demokrat saya, kemudian sekarang diperkaya dengan wawasan Partai Gerindra gitu. Jadi saya kira pilihan-pilihan partai itu tidak ada pertentangan karena visi misinya sudah jelas semua, kebangsaan semua, bahwa visinya membuat Indonesia lebih baik lagi gitu. Baik, sahabat UKI, Pak Bur ini sudah menceritakan kita Demokrat dan Gerindra. Kita akan menggali lebih jauh lagi. Pak Bur, sebenarnya apa yang dicari di partai politik? Bukankah Bapak sudah menikmati kegiatan-kegiatan di dunia advokasi? Apa motif Bapak sampai mau berpolitik praktis? Saya kira gini Bang, salah satu yang sentral dalam peranata kehidupan politik kita, sistem kemasyarakatan kita, itu dipengaruhi oleh salah satunya adalah partai politik gitu. Nah, partai politik ini yang menempatkan orang-orangnya di konfigurasi jabatan-jabatan publik. Partai politik itu ada di menitipkan orangnya lewat pemilu, bisa ke legislatif, lewat parlemen di semua tingkatan, ada di DPRD tingkat 1, tingkat 2 sampai DPR RI, kemudian bisa juga di eksekutif menempatkan calonnya buat ada di pilkada, menjadi wali kota, menjadi bupati, dan peran-peran lain yang ada di kemasyarakatan kita. Nah, peran partai politik ini sangat sentral gitu. Nah, kalau partai politik diisi oleh orang-orang yang tidak mempunyai kapasitas atau asal-asalan, nah ini kan jadi problem kita buat bangsa kita gitu. Makanya kenapa tidak? Saya tidak mengklaim bahwa diri saya bersih atau bagaimana, diri saya hebat dalam atau tidak, tapi bagaimana apa yang saya punya, apa nilai tambah yang saya punya di dunia advokat itu saya bawa ke dunia politik untuk menjadi cerminan bagaimana berpolitik yang baik. Gitu. Berarti kualitas produk legislasi ini sangat ditentukan oleh anggota legislatifnya. Iya, benar Bang. Ya. Oke. Kalau kemudian Pak Bur memilih Gerindra, itu apa alasannya? Kalau pemilihan partai politik saya sih biasa aja sebenarnya. Cuma kan untuk saat ini ada 3 partai teratas di Indonesia menurut berbagai survei, itu kan salah satunya Gerindra. Nah, untuk kita bisa lebih berperang serta di masyarakat, harus betul-betul bahwa partai yang kita masuki itu bisa berperang serta di masyarakat. Nah, kalau kita masuk di partai-partai kecil tidak diperhitungkan, nah kita energi kita habis buat kegiatan internal partai gitu.
Nah kalau partainya itu udah mapan, udah bagus, kita masuk, bisa diterima dan bisa berkontribusi di dalam itu kan gerak-gerak untuk memperbaikinya lebih bagus, lebih cepat gitu. Oke, Pak Bur sendiri pernah menjadi caleg ketika itu? Waktu di Demokrat pernah saya jadi caleg, di Gerindra ini saya rencana menjadi caleg untuk 2024. Iya, baik. Pak Bur berarti 2024 ini Pak Bur akan mencoba peruntungan di parlemen. Iya benar. Sahabat Uki, Pak Bur sudah menyampaikan ke kita hasrat untuk masuk di politik praktis dan punya keinginan kuat menjadi anggota DPRD. Ngomong-ngomong, Pak Bur di DPRD provinsi mana nih? Atau di Senayan? DPRD Provinsi Sulsel ya. Sulsel. Iya. Pak Bur, Sulsel ini salah satu barometer di level nasional. Di luar Jawa, Sulsel menjadi kiblat perpolitikan nasional, ya, representasi dari timur, kemudian selalu menjadi barometer. Tetapi menurut Pak Bur sendiri, seperti apa politik lokal di sana? Memang kalau kita cermati, Sulsel salah satu memang barometer di perpolitikan nasional. Cuma ironisnya juga kan akhir-akhir ini kader-kader dari Sulsel itu satu-satu mungkin karena faktor usia udah selesai di pentas nasional, makanya bagaimana kita bisa mendorong bahwa peta politik daerah ini bisa menghasilkan kader-kader yang terbaik untuk disodot di tingkat nasional. Nah itu salah satu mungkin kerja-kerja para stakeholder di Sulsel untuk menghasilkan kader-kader terbaik untuk diangkat di level nasional. Nah salah satunya itu adalah bagaimana partai-partai ini bisa merepresentasikan bahwa dunia politik di Sulsel itu sebenarnya dunia politik yang cair, dinamis gitu. Oke, tapi Pak Bur kenapa malah memilih provinsi, tidak masuk di level nasional? Banyak juga memang menyarankan saya untuk langsung ke nasional, cuma kan namanya politik itu kita juga harus berpikir, harus mengkalkulasi, harus memetakan bahwa kontribusi terbaik kita itu ada di mana. Nah saya berpikir karena saya dari Sulsel, lahir dan besar di sana, kenapa tidak mencoba berkontribusi untuk membangun daerah lewat parlemen di Sulsel gitu. Oke, baik. Pak Bur, dalam catatan kami bahwa di Sulsel itu ada 85 kursi di DPRD provinsi dan Gerindra termasuk 3 tertinggi ya dengan perolehan 11 kursi pada periode 2019-2024. Nah, gimana menurut Pak Bur peluang Gerindra pada pileg mendatang? Kalau saya mencermati kondisi di Sulsel, saya lihat ada peluang Gerindra itu untuk bisa menambah jatah perolehan kursinya di DPRD Sulsel, utamanya dari Dapil Makassar. Kalau dari Makassar kan cuma satu kursi. Mudah-mudahan ini periode berikut di 2024 ini bisa jadi 2 gitu, atau malah bisa jadi 3. Dan teman-teman di Partai Gerindra juga saya lihat, apalagi dengan Pak Prabowo masuk salah satu kompetitor di Pilpres nanti, jadi mungkin ini akan menjadi efek elektoral buat Partai Gerindra untuk menaikkan elektabilitasnya di beberapa daerah. Apa keunggulan Gerindra Sulsel dibanding partai politik lain di sana? Sebenarnya sih kalau di peta di Sulsel Kang sudah lama didominasi oleh Partai Golkar. Nah beberapa partai-partai baru saya lihat semacam Gerindra, Nasdem sudah mencoba mengimbangi Partai Golkar. Salah satunya mungkin dari Partai Gerindra sendiri saya lihat karena mobilitasnya cukup tinggi juga, aktivitas kader partai banyak bersentuhan dengan warga-warga, turun ke dapil masing-masing. Jadi saya optimal Partai Gerindra bisa lebih maksimal ya. Oke, bila demikian apa yang menjadi jualan Pak Bur untuk merebut hati rakyat? Sebenarnya jualan semua caleg itu harus disandarkan pada karakter atau
pribadi dari caleg itu sendiri. Nah kebetulan passion saya akan ada di lawyer, dunia advokat gitu. Nah saya mencoba menjual bahwasanya bagaimana membantu masyarakat yang memang memerlukan bantuan hukum di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar gitu, di Dapil Makassar A. Nah problemnya memang kita sekarang utamanya mungkin penyusunan beberapa peraturan daerah masih harus dioptimalkan, dan fungsi legislasi ini kan harus didorong oleh orang-orang yang berkecimpung di dunia hukum. Salah satunya yang dunia hukum, dunia advokat itu sendiri gitu, berkontribusi memberi warna bagaimana peraturan daerah itu bisa di samping dia dipercepat, dirampungkan, juga mungkin orientasi yang berkeadilan, bermanfaat buat masyarakat gitu. Oke, Pak Bor, kalau kita membuka kembali sejarah, Golkar ini kan partai penguasa di Sulsel, ya, dengan pergantian masa ke masa selalu menjadi nomor 1. Lalu Nasdem sebagai partai baru sudah mulai membuntuti. Nah, kalau melihat statistiknya, memang ada 3 partai teratas ini, Golkar dengan 13, Nasdem 12, Gerindra 11, dan Demokrat 10. Tetapi tidak bisa juga diabaikan partai-partai yang punya tradisi bagus di Sulawesi Selatan. Ya, misalnya PKS, ya, kemudian PKB, dan partai penguasa sekarang PDIP. Peluang Gerindra sendiri seperti apa, Pak Bur? Saya kira peluang Gerindra dalam hal ini sangat besar sekali, apalagi mencermati hasil survei beberapa lembaga survei di tingkat nasional itu menempatkan Gerindra ada di posisi kedua dan ketiga. Jadi dia selalu di bawah PDIP di tingkat nasional. Jadi saya kira efek elektoral itu nanti pasti akan nyampe ke daerah-daerah. Nah untuk bisa maksimal di daerah harus didukung memang oleh putra-putra daerah yang punya kapasitas untuk bisa lebih memberi warna bahwa peta politik itu harus lebih cair, harus lebih dinamis, kemudian memang harus daya jelajahnya harus tinggi. Nah, saya lihat kadar-kadar Gerindra insya Allah akan memberi warna ke sana, dan ujung-ujungnya kan pasti suara-suara masyarakat bisa berlomba-lomba ke Partai Gerindra. Oke, Pak Bur, tadi disebutkan bahwa Pak Bur ini dengan basic sebagai lawyer akan menjadi pembeda dibanding caleg-caleg lain. Nah, kira-kira apa yang Pak Bur akan perjuangkan sebagai lawyer nanti? Saya kira begini, tadi saya sudah sampaikan bahwa partai politik itu adalah salah satu pilar demokrasi. Nah, untuk berjuang dari sana kan, untuk memperjuangkan demokrasi kita harus memang beberapa warna dari bidang-bidang yang ada di dunia perpolitikan itu memberi warna. Ya, salah satunya adalah dunia lawyer. Dunia lawyer ini bisa karena salah satu fungsi daripada parlemen kita itu baik di tingkat 1, tingkat 2 maupun DPRD pusat, itu adalah salah satunya adalah fungsi legislasi. Nah, fungsi legislasi ini bisa dimaksimalkan oleh memang orang-orang yang berkecimpung di dunia hukum. Nah, kalau tiba-tiba ada fungsi legislasi tapi diisi oleh orang-orang yang tidak kapasitas di bidang itu, kan bisa fungsi legislasinya mungkin jadi mandek, jadi lambat, kemudian menghasilkan peraturan-peraturan yang disusun, undang-undang yang disusun oleh DPR, mungkin peraturan-peraturan daerah yang disusun oleh DPRD tingkat 1, tingkat 2 itu tidak maksimal gitu, karena bukan orang yang membidangi itu yang ada di fungsi legislasi. Itu salah satu fungsi legislasi. Kemudian yang kedua bahwa fungsi pengawasan pemerintahan juga itu mengawasi eksekutif, bagaimana bisa menjadi penyambung aspirasi warga-warga masyarakat kita. Jadi ya kita lihat sekarang memang ujung dari demokrasi itu kan adalah kesejahteraan sosial. Nah, kita lihat sekarang apakah kesejahteraan sosial itu udah dicapai apa belum, indikatornya bagaimana, untuk proyeksinya bagaimana, tingkat kemiskinannya bagaimana. Nah, itu harus diperjuangkan gitu. Jadi kita menjadi pengawas buat eksekutif untuk mengeksekusi program kerja yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat. Baik, sahabat UKI, saya masih akan mengulik seperti apa
Pak Bur di kontestasi nanti. Pak Bur, pileg tahun depan masih ada waktu untuk menebar pesona melalui program atau melalui kegiatan-kegiatan real lainnya. Tapi yang menjadi persoalan setiap pemilu bagi-bagi duit. Ya. Nah, apa komentar Pak Bur? Saya kira politik uang ini di pilkada, di pilcaleg, menggunakan pilpres itu sebenarnya nggak bisa dinafikan juga. Nah, makanya salah satu fungsi kita yang para pelaku yang masuk di pileg ini harus memang sadar diri bahwasanya bagaimana memberi pembelajaran bahwa berpileg itu bercaleg itu harus betul-betul dimulai dari kesadaran pribadi untuk mengurangi, mengikis yang namanya money politik, bagi-bagi uang kepada para pemilih. Nah, kecerdasan berpolitik itu sebenarnya harus memang sampai kepada para pelaku-pelaku politik itu sendiri. Nah, kalau dari para aktor-aktor politiknya masih mempraktikkan money politik, wah pasti efeknya kita udah bisa duga bagaimana kualitas teman-teman akan duduk di sana nantinya. Nah, salah satu caranya mungkin juga ya termasuk saya memang harus berkampanye secara cerdas, secara smart, memberi pembelajaran kepada warga, kepada wajib pilih bahwa yang wajib dipilih itu adalah yang memang bisa berkontribusi untuk mengambil aspirasi dari warga masyarakat gitu. Jangan gara-gara bagi-bagi duit dikasih 100.000, 200.000, tiba-tiba pilihannya dipengaruhi oleh money politik itu sendiri sebenarnya. Jadi kita mencoba memberi pembelajaran lah kepada masyarakat bahwa berpolitik itu, marilah berpolitik secara cerdas, hindarilah money politik karena ujung-ujungnya akan merusak demokrasi kita. Walaupun disadari itu pekerjaan rumah yang sangat besar yang akan susah dihilangkan, paling tidak bisa dikurangi lah gitu, efeknya bisa dikurangi gitu. Jadi ke masyarakat itu harus kalau mau dipilih harus sering-sering ke bawah, menyapa warga, bersilaturahmi, mungkin dialog, tudang si pulung, mengangkat problem-problem masyarakat kita, apa yang ada di masyarakat, kemudian kita sampaikan nanti pada saat terpilih. Pak Bur, tapi apa yang Pak Bur sampaikan sebenarnya setiap masa kampanye tidak berbeda. Ya, imbauan, ya, peringatan, ancaman hukum. Ya. Tapi sampai hari ini money politik masih tetap jalan. Tidak henti-hentinya masyarakat diminta untuk mencari mana caleg yang berkualitas, programnya, kepeduliannya, dan seterusnya. Tetapi toh realitasnya masyarakat kita juga masih menjadi penerima, masih terpengaruh. Jadi apa yang salah dari sini? Apakah memang ancaman yang diberikan itu hanya sebatas ancaman, atau memang mental kita, budaya masyarakat kita seperti itu, atau seperti apa Pak Bur? Iya, kalau saya cermati memang ini semacam penyakit kronis juga di perpolitikan kita, bahwa budaya money politik, budaya bagi-bagi uang memang pada saat masa ada masa pileg, masa pilkada, masa pilpres itu kan sebenarnya momen yang dinanti oleh sebagian masyarakat kita yang pragmatis gitu. Nah, barangkali bukan sekedar sanksi yang harus memang betul-betul ditegakkan, cuma memang harus mentalitas masyarakat kita memang yang harus dirubah gitu. Karena mereka punya
semboyang bahwa setelah terpilih mereka dilupakan gitu. Nah, kenapa tidak pada saat ini ambil aja duitnya. Masalah mau diperjuangkan, mau di semacam dijembatani aspirasinya, itu persoalan yang kesekian gitu. Yang jelas terima dulu duitnya. Itu apa pola pikir yang ada di masyarakat kita. Nah, sebenarnya bisa dikikis juga dari aktor politik itu sendiri. Kalau mereka tidak membagi ke bawah, sebenarnya bisa ditahan, bisa direm gitu. Nah, kembali lagi kepada partai politik, bahwasanya bagaimana mereka memberi pembelajaran politik kepada kader-kadernya. Kalau ruang-ruang para aktor-aktor itu mengurangi untuk bagi-bagi uang, itu otomatis masyarakat juga akan sadar gitu bahwa sudah saatnya dihentikan atau di stop itu money politik, pemberian bagi-bagi uang di warga. Nah, perang parpol ini untuk mengkader, untuk memberi peringatan kepada kader-kadernya gitu, mengstopkan itu money politik. Sekira fungsinya kembali kepada bagaimana internal partai mengorganisir caleg-calegnya semua untuk menghentikan praktek money politik. Ya, baik. Tapi realitas yang ada toh sampai hari ini kita masih menjumpai ya, kita masih sangat miris ya Masih mendengarkan masyarakat mengharapkan masyarakat menerima, atau ya bukan karena masyarakatnya, tapi justru karena calegnya itu. Yeah. Calegnya yang memang sengaja bersosialisasi dengan mengandalkan sembako, dengan mengandalkan properti. Nah, menurut Pak Bur, apakah memang ini kita biarkan saja, atau memang ada solusi lain yang bisa ditawarkan sehingga kebiasaan ini atau politik mencerdaskan ini betul-betul bisa tercapai? Ya, saya kira memang harus diperbaiki gitu. Ini kerja-kerja semacam pekerjaan rumah buat semua pihak, baik kepada partai politik sendiri melalui kader-kader partainya yang merepresentasikan partai pada saat mencalonkan diri turun ke warga. Kemudian juga warganya juga memang harus, kita jangan merasa bosan buat selalu ini bersosialisasikan bagaimana politik yang cerdas itu, bagaimana politik yang bagus itu, tanpa harus menerima bagi-bagi uang itu. Jadi memang harus, ya kayak juga dunia bahwa kejahatan itu akan selalu ada selama dunia itu ada. Nah, sama dengan money politik itu, bahwa sepanjang ada praktek-praktek perpolitikan, pemilihan, pasti money politik itu akan selalu ada. Cuma caranya bagaimana bisa dikurangi. Mungkin akan diperbaiki lagi melewati sistem-sistem kepartaian kita, bagaimana caranya supaya menghasilkan representasi dari partai itu, caleg-calegnya, untuk menjadi legislator di semua tingkatan yang memang harus menahan diri untuk tidak money politik. Oke, sahabat UKI, tadi kita bicara money politik, tetapi politik praktis, apalagi di masa kampanye, bukan hanya money politik. Sangat familiar juga dengan kita negatif campaign. Yeah. Ya, kampanye negatif, menjatuhkan orang, mengangkat diri, mendiskreditkan lawan. Toh sampai hari ini masih kita jumpai setiap masa kampanye tiba. Seperti apa Pak Bur menanggapinya? Yeah. Kalau sebenarnya di dunia perpolitikan kita ada memang dikenal dengan negatif campaign, ada namanya black campaign gitu. Kalau negatif campaign sebenarnya bisa diartikan bahwa memang kondisi itu ada di seseorang kandidat calon, apakah legislatif atau eksekutif gitu di pilkada. Biasanya itu negatif campaign itu atau black campaign itu banyak terjadi itu di pilkada ataupun di pilpres. Kalau di pilcaleg hampir nggak ada karena kan masalahnya banyak kompetitornya, banyak orang yang bertarung di pemilihan legislatif. Tapi kalau di pilkada kan paling 2-3 orang, 2 pasangan calon, kemudian di pilpres 2-3 pasangan calon. Jadi memang betul-betul bagaimana
karakter dari kandidat itu, pasangan calon itu memang dikuliti mana-mana yang bermasalah secara hukum. Nah itu biasanya akan dipublish, akan dipiralkan untuk masyarakat tahu bahwa kandidat ini ternyata bermasalah dari segi A, B, C, D gitu. Itu yang dianggap semacam negatif campaign sebenarnya. Walaupun syarat itu sebenarnya memang terjadi, umpamanya pernah mengenai terlibat proses hukum menjadi koruptor dan sebagainya, ada catatan hukumnya gitu. Tapi kembali kepada bahwa bagaimana memberi pembelajaran demokrasi kita, bagaimana berpolitik yang santun, sebenarnya dihindarilah politik-politik negatif campaign dan black campaign itu. Marilah membangun wawasan, mengadu program, mengadu visi misi, bagaimana membangun negeri, bagaimana membangun daerah yang lebih baik dengan program-program yang telah disiapkan oleh para kandidat. Baik, sahabat Uki, kita masih akan lanjut. Ini terkait gesekan di masyarakat ini, sama-sama berebut mencari simpati, kemudian jagoannya bisa menang. Nah, pada saat yang sama masyarakat lainnya juga ingin seperti itu, sehingga gesekan sosial kadang tidak terhindarkan. Menurut Pak Bur, seperti apa? Ya, memang tidak bisa dinafikan juga bahwa kontestasi semacam di pilkada itu memang melahirkan gesekan-gesekan di tengah masyarakat kita. Ini contohnya mungkin semacam di Pilgub DKI ya, yang orang sehingga muncul politik identitas gitu. Akhirnya dianggap ini ada gesekan di masyarakat kita. Sebenarnya pemaknaan saya bahwa gesekan yang terjadi sebenarnya bisa dihindari, dan itu kembali kepada kandidat yang bersangkutan, bagaimana pasangan calon itu bisa mengorganisasikan dia punya masa-masa yang ini konstituennya itu untuk secara cerdas membangun program. Jadi dihindari memang yang masalah-masalah krusial seperti agama, suku dan sebagainya, karena itu tajam sekali gesekannya di masyarakat, bisa memberi benturan gitu. Jadi program yang disajikan oleh kandidat itu harus betul-betul yang cerdas, yang membangun warga, yang membangun masyarakat, yang membangun negeri, yang membangun demokrasi, dan dihindari memang itu politik identitas itu. Sebenarnya politik identitas ini dalam tanda petik sebenarnya jangan menyerang kelompok-kelompok tertentu, baik mayoritas menyerang ke minoritas, minoritas menyerang ke mayoritas, itu sebenarnya harus dihindari. Kita harus memberi ruang buat tumbuhnya demokrasi dalam perbedaan kita, dalam skema pluralisme yang ada, tetapi kita dewasa bahwa dengan perbedaan yang begitu banyak di kita, beda agama, beda suku, dan beberapa perbedaan lain itu menjadikan memperkaya khasanah kita berdemokrasi tanpa harus menimbulkan gesekan di warga masyarakat. Baik, sahabat Uki, kita coba dengarkan apa komitmen seorang Burhanuddin menghadapi Pileg 2024. Apa yang menjadi komitmen Pak Bur nih bagi konstituen ke depan? Ya, saya kira saya berkomitmen untuk menjadikan Pilcaleg 2024 ini bisa lebih sehat lagi, bisa lebih cair, bisa lebih dinamis dengan mengadu program-program yang masing-masing caleg sajikan. Jadi kita hindari berpolitik praktis yang menggunakan money politik, menggunakan uang, kemudian menghindari black campaign atau negatif campaign. Karena membangun bangsa itu adalah membangun kebersamaan, membangun perbedaan yang ada menuju satu kesatuan lewat pandang yang berbeda. Jadi memang pandangan kita boleh beda, figur-figur pilihan kita boleh beda, tapi kerangkanya adalah membuat sistem politik kita, membuat demokrasi kita itu lebih bisa diterima dengan politik yang santun. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Bur. Sahabat Uki, kita baru mendengarkan penjelasan seorang Burhanuddin SHMH tentang kiprah yang akan dijalankan
sebagai seorang pengacara menuju kontestasi pemilu legislatif 2024. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak Bur. Terima kasih.